Halo, punya tebak-tebakan nih. Warteg apa yang nggak bikin kenyang tapi malah bikin pusing? Ayo, iya, tes warteg namanya teman-teman. Ini adalah salah satu tes psikotes yang biasanya kita temui ketika kita ngelamar kerja. Kita bahas tes warteg itu apa, jenisnya seperti apa, kemudian cara ngerjainnya gimana di ngetes, ngobrolin soal psikotes. Oke, jadi tes warteg ini adalah salah satu jenis tes psikotes yang biasa digunakan ketika kita akan ngelamar kerja atau biasanya digunakan perusahaan-perusahaan untuk menilai calon karyawannya begitu. Nah, di tes warteg ini sejarahnya ini muncul sekitar 1920 sampai dengan 1930-an lah. Penemunya adalah seorang psikolog berkebangsaan Australia Jerman, namanya Erik Warteg. Jadi ini dipakai nama dari penemunya. Warteg nih G-nya 2 nggak 1 gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau tes warteg tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman pernah dapat nih ketika kita mau psikotes dikasih lembar soal gitu. Lembar soal ukuran kotak gitu. Kemudian di situ ada beberapa kotak tuh. Ada 6, ada 8 kotak biasanya gitu. Nah, di sana biasanya sudah ada coretan tuh. Kayak garis, kayak titik, kayak lengkungan kayak gitu. Nah, kalian diminta untuk melanjutkan simbol-simbol itu menjadi sebuah gambar. Nah, ini yang namanya tes warteg tuh seperti itu, teman-teman. Jadi tes di mana gambar mudahnya adalah kalian diminta untuk melanjutkan membuat sebuah gambar berdasarkan simbol yang ada di situ. Seperti itu. Nah, dalam tes warteg apa aja sih yang dinilai? Apakah bagusnya gambar itu menjadi penilaian dari HRD atau gimana? Nah, ternyata nggak selalu, teman-teman. Setidaknya ada 3 hal psikologi atau 3 profil kepribadian yang akan dilihat oleh HRD. Yang pertama adalah soal sisi emosinya. Jadi 2 emosi yang tertangkap di tes warteg ini adalah emosi extraversion, itu mendapatkan energi di luar, dari dunia luar dan juga orang lain, dan juga introversion, yaitu mendapatkan energi dari diri sendiri. Jadi gambaran yang kita buat di situ itu bisa menggambarkan apakah gampangnya kita itu ekstrovert ataukah kita itu introvert. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah imajinasi, teman-teman. Jadi imajinasi profil yang bisa dilihat dari tes warteg ini ada 2. Yang pertama adalah combining, yaitu mengambil materi dan menghasilkan bentuk sesuai dunia luar. Misal contoh, kalian buat lengkungan, kalian buatnya bentuknya kayak bentuk lengkungan gapura dan lain sebagainya. Itu adalah kita mengambil hasil di luar, kemudian kita gambar di situ dan itu menyerupai kondisi yang aslinya. Itu namanya combining. Yang kedua adalah kreatif. Jadi kita menghasilkan gambar melalui sudut pandang yang berbeda. Itu bisa terlihat di tes warteg, teman-teman, gitu. Yang ketiga adalah spekulatif. Nah, di spekulatif jadi ada 2 spektrum spekulatif yang bisa diungkap melalui tes warteg. Yang pertama adalah practical, yaitu bertindak atas observasi dan mengutamakan hal yang praktis dan nyata. Misal kalian dapat titik-titik, kalian ngegambar sesuatu yang memang kalian udah bayangin, kalian udah observasi bahwa saya pengen gambar bentuk ini yang ada hubungannya dengan titik-titik. Itu namanya observasi begitu. Yang kedua adalah spekulatif, yaitu bertindak atas prinsip dan mengutamakan hal yang kurang praktis dan juga teoritis begitu, teman-teman. Terus gimana sih cara ngerjain tes warteg biar lulus? Ya, ini mesti pertanyaan yang paling banyak ditanya ini. Cara ngerjain tes warteg dong biar lulusnya. Jadi kita punya beberapa tips buat teman-teman yang akan ngerjain tes warteg ini. Yang pertama adalah berlatih dulu sebelum hari H. Kalian mesti mempersiapkan berlatih di rumah sebelum datang ke perusahaan untuk tes. Kalian bisa berlatih di rumah. Kalian biasa download tuh materi-materi tes warteg di internet, udah banyak banget. Nah, tinggal kalian cetak, kemudian kalian coba gambarkan seperti itu. Yang kedua adalah membuat rancangan gambar. Nah, ini penting nih, biar kalian ketika di sana itu nggak bingung. Kalau saya dikasih materi cuman garis aja atau lengkung aja atau titik aja,
saya mau gambar apa, kalian mesti siapin dulu. Oh, misal kalau lengkungan saya pengen buat gapura, atau kalau misal titik saya pengen buat apa, kalau misal garis saya pengen buat apa, kalian mesti persiapkan dulu karena mengerjakan tes ini terbatas waktunya. Begitu, misal lengkungan, saya mau bikin kupu-kupu atau apa gitu, harus kalian persiapkan dulu. Jadi ide itu sudah ada di kepala kalian. Jadi ketika kalian lihat, garis nih, saya mau bikin ini aja deh. Lengkung nih, saya mau bikin ini aja deh. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah ini hampir semuanya digunakan di semua tes psikotes, yaitu mengerjakan dari hal yang paling mudah dulu. Karena ada banyak simbol yang nanti akan muncul, jadi kalian lihat adalah simbol mana yang paling mudah untuk kalian bentuk menjadi sebuah gambar, teman-teman. Nah, karena waktu, ini berhubungan dengan waktu, karena waktunya terbatas, sehingga kalian harus punya strategi kerjain dari yang paling mudah dulu. Karena emosi kalian juga akan terlihat di sana. Kalau kalian nyoretnya buru-buru juga akan kelihatan di sana, gitu ya. Nah, itu tadi kita udah ngebahas soal tes warteg. Dari mulai definisi, sedikit sejarah tadi, kemudian apa aja yang dinilai di tes warteg, sampai kemudian kita bisa ngasih tips tuh tadi. Ada 3 tips untuk ngerjain tes warteg. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Ngetes edisi selanjutnya. Dadah!